merasa menyerah atau lelah, kenapa sih aku disuntik-suntik mulu, kenapa obat pahit mulu gitu. Tapi percayalah itu semua tuh kalian lakuin untuk kesembuhan kalian, dan kalian pasti bisa sembuh. Dan yang paling penting berdoa. Halo sahabat sehati dimanapun berada, kembali lagi bersama aku Edward Sebastian. Masih dalam acara yang sama, masih dalam podcast Sehati Senyum Anak Hebat Indonesia, persembahan dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita dari seorang anak hebat, dari seorang pejuang, dari seorang anak yang penuh semangat. Dan sudah ada di samping aku sekarang ada Keira Saski Muiz. Halo Ya. Keira. Hai Kak. Gimana Keira kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Dan sekarang Keira sekolah atau bagaimana? Iya, aku masih sekolah, masih di rumah. Sekolah. Kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Oh, mau ujian ya atau udah ujian? Enggak, kelas 5 naik kelas 6. Oh, kelas 5 naik kelas 6. Aku pikir sekarang kelas 6 jadi udah ujian gitu, udah lulus mau masuk Belum. SMP. Ternyata kelas 5 naik kelas Iya. 6. Keira, kamu kan seorang pejuang, sudah berhasil melewati berbagai terapi, sudah berhasil melewati berbagai ya katakanlah berbagai persoalan dalam hidup kamu di usia Iya. kamu yang masih dini, masih 12 tahun ya Keira. Iya. 12 tahun tapi Keira sudah sangat berjuang untuk melewati penyakitnya, yaitu leukemia. Ya, Nah betul. Keira, boleh nggak aku minta Keira untuk menceritakan sakitnya seperti apa, awal mulanya seperti apa kepada aku dan juga kepada sahabat Sehati, supaya kita tahu Keira tuh, wah ternyata Keira tuh perjuangannya tidak mudah juga ya gitu. Silakan Keira. Waktu pertama sakit itu ya 3,5 tahun. Waktu itu gejala awalnya tuh aku demam tinggi, terus perutku membesar sama ada benjolan di dekat telinga sini. Oh ya. Terus dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu emang kondisi aku udah drop banget dengan HB3 dan trombosit 14.000. Habis itu ditransfusi, dirawatlah tuh 2 minggu. 2 minggu. Nah, setelah keadaan udah mulai membaik, baru dilakukan BMP. Ya. BMP pertama, hasilnya tuh aku nggak ada kanker sama sekali. Oh. Ya, jadi dokternya cuma bilang ini mah anemia doang gitu. Ya udah, aku pulang, tapi nggak bertahan lama karena seminggu kemudian aku drop lagi. Dibawa ke rumah sakit lagi, terus enakan kondisi itu terus berulang sama 6 bulan. Oh, jadi justru diagnosa awalnya bukan leukemia Bukan, ya, justru iya. awalnya adalah anemia. Anemia, iya. Karena dari hasil darahnya semua rendah gitu. Tapi ternyata setelah dipulangkan ke rumah kondisinya berulang selama 6 bulan 6 gitu. bulan, Jadi kayak 6 gitu bulan drop terus ya, naik turun Iya, naik turun. iya, Nah, betul. sampai akhirnya dokter di BMP ya? Iya, di BMP dan hasilnya leukemia. Ya, itu BMP keempat. BMP keempat. Iya. Jadi setelah 4 kali BMP baru didiagnosa leukemia. Oke, jadi karena mungkin kondisi saat itu masih kurang stabil atau apa, jadi dokter Iya. harus berulang-ulang ya. Nah, kalau boleh tahu terapinya di kemoterapi nggak? Di kemoterapi. Nah, efek samping kemo tuh kayak apa sih? Atau selama di kemoterapi tuh kira merasakan apa gitu? Atau ada keluhan apa selama di kemoterapi? Kalau kemoterapi ya aku kayak pada umumnya ya, rontok, muntah, tapi aku nggak se-ekstrim teman-temanku yang lain. Teman-temanku rontoknya kayak sampai habis rambutnya, tapi aku cuman sehelai. Pernah muntah juga, tapi itu sekali, benar-benar waktu pertama kemo, terus malamnya muntah, udah abis itu nggak pernah muntah lagi. Oh, jadi aku juga baru tahu nih, karena aku di kemo tadi Keira bilang nggak botak, justru aku malah botak banget. Jadi aku sampai benar-benar rambutku itu nggak ada sehelai pun di kepala gitu. Jadi kalau jalan itu ada 2 lampu yang jalan gitu. Jadi karena saking botaknya. Nah, selama Keira berjuang di rumah sakit, kalau boleh tahu di rumah sakit mana Keira? Rumah sakit Fatmawati. Rumah sakit Fatmawati. Selama berapa tahun itu Keira melewati kemoterapi dan pengobatan? Itu aku sama 7 tahun. 7 tahun. Dari tahun berapa? Ya, dari tahun 2013 sampai
2015 Oh, sebenarnya, ya. tapi yang udah selesai semuanya itu pas TK udah. Oke, jadi dari 2013 di Rumah Sakit Iya. Fatmawati ya. Aku juga dari 2013 loh. Aku didiagnosa kanker tulang, osteosarkoma itu tahun 2013 juga. Cuma kita beda rumah sakit. Iya. Kira di kayak di Rumah Sakit Fatmawati, Iya. aku di RSCM gitu. Tapi kita sama-sama 2013 dan sekarang Iya. dipertemukan. Sudah dalam kondisi Iya. yang sehat ya, Kira. Iya. Nah, selama Keira berjuang, selama Keira perawatan, selama Keira melewati terapi-terapi di rumah sakit, siapa orang yang selalu menemani Keira? Siapa orang yang selalu memberikan semangat buat Keira selama Keira menjalani pengobatan? Sebenarnya kalau buat support ya, semua keluarga aku itu support, dia selalu nemenin. Tapi yang benar-benar setiap hari ada di samping aku, nemenin aku, itu mama. Karena papa kerja, jadi nggak bisa setiap hari. Nah, jadi sekarang ini kan dalam rangka Hari Anak Nasional nih, Keira. Nah, sekarang kan kita sudah setahun lebih nih, sudah 18 bulan kita di masa pandemi. Sudah 1 tahun, ada nggak harapan Keira, atau ada nggak Keira tuh pengen sekolah bareng teman-teman kayak biasa lagi gitu? Ada nggak harapan Keira di sudah 1 tahun sekolah online ini? Ada sih harapanku, apalagi kangen udah setahun nggak ketemu guru-guru, terus suasana sekolah, suasana istirahat itu. Suasana istirahat. Jadi kangen suasana istirahatnya ya? Iya. Ke kantin, jajan gitu. Hobi Keira tuh apa sih kalau aku boleh tahu, dan sahabat sehati yang di rumah juga boleh tahu, hobi Keira itu apa sih? Hobi aku tuh baca apapun itu. Baca Iya. buku, baca cerita novel gitu ya? Iya, Oh. kayak gitu, sama dengerin musik. Dengerin musik. Kalau buku gitu, biasanya buku apa yang Keira baca? Kayak fiksi-fiksi remaja gitu. Oh, fiksi remaja. Ada penulis ini nggak, penulis idola Keira gitu, siapa? Penulis idola tuh sebenarnya belum ada. Belum ada. Kayak Tadi Keira hobinya denger musik. Lagu apa yang biasanya Keira dengerin? yang sering aku dengerin tuh lagu K-pop, terutama BTS. Lagu BTS. Jadi BTS itu Korea kepanjangannya apa? Bangtan Soyeondon. Nah, itu kepanjangannya. Jadi suka BTS, dengerin lagu-lagu K-pop gitu ya. Lagu dalam negeri ada nggak? Lagu dalam negeri Atau penyanyi siapa yang biasanya suka didengerin gitu? yang sebenarnya ada Tulus sih. Tulus. Oh ya sih, memang lagu-lagunya dia ini Iya. juga ya. Semangat kayak BTS juga dia lagunya ya. Manusia kuat gitu ya. Nah, kembali lagi ke BTS nih. Kenapa kok bisa suka sama BTS? Karena apa ya? Pertama pas lihat lagu-lagunya enak. Oh, ya. Terus pas aku baca-baca lagi, ternyata lagu itu ada artinya. Oh, arti jadi gitu. jadi sekalian belajar bahasa Korea juga ya. Ya. Sekalian dengerin lagu, sekalian belajar bahasa Korea juga. Ada nggak biasanya kalau orang-orang suka K-pop itu ada biasnya gitu. Iya. Nah, siapa biasnya Keira di BTS? Biasaku Park Jimin. Jimin, aduh. BTS kayaknya udah kemana-mana ya, Iya. udah satu dunia udah tahu ya. Nah, ngomong-ngomong soal BTS, nih kemarin nih ada beberapa waktu yang lalu tuh ada BTS kerjasama sama salah satu restoran ayam gitu. Iya. Keira beli nggak? Enggak, karena habis. Udah kehabisan, karena aku juga pengen beli kan. Adik aku juga pengen beli, tapi begitu buka aplikasi online Iya. tutup semua restorannya. Waduh, bener. jadi Cepet banget. kehabisan kita ya. Jadi tunggu yang lain mungkin ya, lagi kerja sama lagi sama ya Mungkin. artis yang lain gitu. Kalau sama EXO mungkin suka nggak? EXO. Hah? Enggak. Enggak, terlalu. jadi benar-benar cuma BTS ya. Iya. Jadi kamu nih apa sebutan BTS itu apa? ARMY. Wah, jadi kamu nih ARMY-nya Korea banget ya. Cuma sayang kehabisan ya BTS Iya. milknya. Nanti kalau ada lagi aku nitip ya sama kamu ya. Oh gitu, boleh. Sekarang cita-cita Keira itu apa sih sebenarnya, cita-cita yang Keira pengen banget harapkan gitu tercapai di hidup Keira? Sebenarnya cita-citaku banyak ya, kayak jadi dokter, jadi penulis, sama jadi dancer. Oh, jadi dancer, jadi dokter, jadi penulis, jadi dancer. Nah, nih sahabat sehati, kita aminkan cita-cita Keira semuanya terwujud ya Keira ya. Amin. Jadi dokter juga, jadi penulis buku kesehatan nanti kalau jadi dokter ya. Iya. Dan jadi dancer, jadi kalau rumah sakitnya ada acara gitu nggak perlu sewa dancer luar lagi, jadi langsung dancernya dokter di Dokternya. situ juga. Nah, kita aminkan supaya benar-benar terjadi dalam hidup Keira ya. Amin. Nah, apa harapan Keira
atau apa pesan Keira buat mereka yang masih berjuang dan menyaksikan tayangan ini? Silakan. Pesanku buat semua teman-teman yang sekarang lagi berjuang, kalian jangan menyerah, jangan patah semangat. Walaupun mungkin kalian pernah kayak merasa menyerah atau lelah, kenapa sih aku disuntik-suntik mulu, kenapa obat pahit mulu gitu. Tapi percayalah, itu semua tuh kalian lakuin untuk kesembuhan kalian, dan kalian pasti bisa sembuh. Dan yang paling penting berdoa. Amin. Nah, jadi pesan Keira buat teman-teman yang masih berjuang, jangan berpikir negatif ya, kenapa aku disuntik terus, kenapa harus makan obat yang pahit, tapi itu semua kita jalani supaya bisa sembuh. Nah, buktinya adalah Keira bisa sembuh, Keira bisa kuat, bisa sekolah sekarang. Itu karena kemarin-kemarin juga melewati suntikan ya, melewati obat yang pahit, dirawat berhari-hari gitu ya. Tapi itu semua tidak berbuah sia-sia karena buktinya sekarang Keira bisa sehat, bisa kuat gitu ya. Nah, sekarang dalam rangka Hari Anak nih, ini kan Hari Anak Nasional nih sekarang. Apa harapan Keira untuk anak-anak di Indonesia? Kalau tadi kan anak-anak yang teman-teman kita yang lagi berjuang. Nah, sekarang untuk anak-anak di Indonesia, apa pesan Keira buat mereka? Pesan aku, semoga kita jangan pernah malas untuk belajar. Semoga kita bisa capai semua cita-cita yang kita inginkan. Amin. Kita bisa banggain bangsa, negara, dan bisa jadi penerus bangsa yang hebat di masa depan. Amin. Nih kita aminkan dari omongan Keira supaya buat anak-anak Indonesia secara umum, termasuk kita juga ya, supaya kita dengan bisa membanggakan bangsa, membanggakan keluarga, dan terlebih kita membanggakan Indonesia di mata dunia gitu, tentu dengan prestasi. Kita bersekolah, kita berpendidikan dengan prestasi yang kita miliki, yang kita punyai, kita bisa turut membanggakan bangsa dan negara gitu. Dan jangan lupa membanggakan, kita juga jadi terkenal di dunia ya kan. Jadi selain membanggakan bangsa, membanggakan diri kita juga ya. Iya, betul. Nah, untuk YKAI nih, sekarang kan ada Yayasan Kanker Anak Indonesia yang turut membantu Keira dalam pengobatan, yang turut membantu Keira dalam melewati berbagai terapi di rumah sakit. Apa harapan Keira untuk YKAI ke depannya? Semoga YKAI semakin sukses, semakin maju, semakin banyak membantu anak-anak kanker, dan anak-anak kanker yang terbantu juga semakin banyak. Amin. Dan semoga juga nggak lelah untuk kasih support untuk anak-anak kanker. Ya, itu dia pesannya untuk YKAI, supaya YKAI terus menjadi perpanjangan tangan yang maha kuasa. Jadi secara tidak langsung YKAI sudah menjadi saluran berkat untuk kita, untuk para orang tua pejuang kanker, untuk para anak-anak yang berjuang melawan kanker. YKAI, harapan Keira turut membantu, bahkan bisa membantu anak-anak lebih banyak lagi ya. Dan jangan lupa tadi pesan Keira, YKAI terus berjaya ya, YKAI terus selamanya berjaya ya. Jadi bisa menjadi menolong, bisa menjadi seorang sahabat dan memberikan support motivasi, bukan hanya untuk anak-anak dengan kanker, tetapi juga untuk orang tuanya, untuk keluarganya. Dan Keira, kita udah ngomong panjang lebar, kita nggak kerasa nih udah di penghujung acara aja. Padahal pengen ngomongnya lebih lama lagi sama Keira. Ini kalau nggak dibatasi oleh waktu, kayaknya kita seharian di sini. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih buat Keira, Saskia Muiz sudah bersama-sama kita berbagi cerita, berbagi kasih, dan berbagi semangat buat aku dan buat sahabat Sehati dimanapun berada. Aku mau mengucapkan terima kasih dan sukses terus buat kuliah lagi. Aku kepikiran aku terus kuliah ya. Jadi kebayangnya temannya yang ada di sebelahku kuliah juga gitu. Buat sekolahnya sukses terus, dan cita-citanya jadi dokter, jadi penulis, jadi dancer tercapai semuanya. Amin. Dan tidak lupa juga aku mengucapkan terima kasih buat sahabat Sehati yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir, sudah mendengarkan bagaimana Keira berbagi cerita, Keira berbagi kasih, Keira berbagi pengalaman, dan Keira berbagi semangat untuk aku dan sahabat Sehati. Dan bagi sahabat Sehati yang ingin menyisihkan sebagian berkat dan rezeki yang dipunya, di layar kaca sahabat Sehati ada nomor-nomor rekening. Sahabat Sehati boleh berdonasi, menyisihkan sebagian dari berkatnya untuk disalurkan kepada anak-anak dengan kanker. Seperti tadi harapan dari Keira, YKAI bisa terus membantu anak-anak dengan kanker. Nah,
Untuk sahabat sehati yang suka dengan tayangan ini, jangan lupa di like videonya. Harus di like ya Keira ya. Di-like. Harus di like. Harus tinggalkan jejaknya di kolom komentar nih. Kalau mau berbagi cerita, boleh juga di kolom komentar. Kita sharing sama-sama ya. Kalau Anda suka, Anda share ke teman-teman Handai Taulan semua. Dan jangan lupa subscribe-nya yang penting ya Keira ya. Yeah. Sekarang kalau YouTube yang penting subscribe-nya. Subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan akhirnya sekali lagi terima kasih buat Keira Iya, sudah sama-sama. berbagi cerita buat kita, buat sahabat sehati. Dan untuk sahabat sehati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, aku Edward Sebastian dan Keira pamit undur diri dari hadapan sahabat sehati. Terima kasih. Dadah.